Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pusaka Kalimasada. Kali ini kita bersama Mas Entong lagi. Alhamdulillah ya Mas Entong, kita bisa ngonten kembali. Iya. Semoga kedepannya kita bisa ngonten dengan rutin kembali ya. Doakan saja. Kali ini kita akan membahas apa Mas Entong dalam pertemuan segmen sareng-sareng ini? Kodam, Mas. Jadi kita bersama Mas Entong akan membahas apa itu kodam. Langsung aja ya teman-teman. Apa itu kodam Mas Entong? Oh iya. Kodam itu Mas, pegangan atau ya kalau orang Jawa bilang itu cekelan. Jadi supaya gimana ya? Supaya orang yang mempunyai kodam itu bisa mempunyai pagar diri atau mempunyai pegangan supaya fisiknya itu kuat, tidak cepat capek, tidak cepat letih, seperti itu Mas. Oh jadi yang di luar sana atau teman-teman sana yang menyebutkan kodam itu cekelan itu ya Mas? Iya, cekelan. Jadi fungsinya itu untuk pagar diri. Pagar diri. Yang kedua untuk penguat fisik kita Mas. Jadi supaya tidak cepat letih, supaya tidak cepat capek, seperti itu. Oh, nah itu kodam Mas Entong. Adakah beberapa macam kodam Mas Entong untuk di sana itu? Oh, iya. Atau di dunia spiritual itu ada beberapa kodam itu bagaimana Mas Entong? Apa aja macam jenis-jenisnya? Kodam itu sepengetahuan saya itu ada kodam dari leluhur dan kodam cari sendiri Mas. Atau gimana ya, tirakat sendiri, seperti itu kalau kodam. Untuk yang dari leluhur itu bagaimana Mas Entong? Kalau dari leluhur itu biasanya warisan dari mbah-mbahnya yang dulu Mas. Karena gini Mas, orang dulu itu kebanyakan mempunyai pegangan atau cekelan. Karena kan dulu itu ya pekerjaannya sangat keras dan cari uang itu sangat sulit. Jadi gimana itu fisik yang utama Mas, harus kuat, seperti itu. Untuk zaman dulu ya Mas Entong, apakah zaman kita dijajah itu apakah leluhur kita banyak yang memakai sejenis itu Mas Entong? Dari pandangan Mas Entong itu bagaimana pas zaman penjajahan dulu? Oh iya, kalau zaman penjajahan dulu emang banyak Mas yang pakai pegangan seperti itu. Dikarenakan apa? Kita itu dijajah kan nggak tahu siang malam pagi. Jadi penjajah itu menjajah kita kan nggak tahu hari, nggak tahu yang penting tetap menjajah gitu. Jadi fisik itu yang utama. Tambahan Mas Entong, kita dijajah itu katanya zaman dulu hanya modal bambu runcing. Iya, bambu runcing sama gerilya. Diam-diam itu menyerang pada malam hari. Berarti itu juga bisa memakai ya Mas? Iya bisa. Kalau yang kodam cari sendiri itu bagaimana Mas? Kalau kodam cari sendiri itu gini Mas, kita semisal ke guru spiritual. Yang pertama itu ke guru spiritual, kita tanya-tanya dulu tentang kodam. Nah jadi gini, semua itu diawali dengan tirakat Mas. Tirakat itu bertujuan gimana? Membesarkan wadah kita. Jadi wadah kita harus dibesarkan. Karena kan semisal ukuran kita itu hanya 5%. Gimana caranya supaya ukuran kita bisa menjadi 10%? Itu yang pertama itu puasa mutih. Yang kedua itu puasa ngebleng. Yang ketiga itu puasa ngeruwot dan puasa weton. Dan nanti setelah itu ada step-step selanjutnya, nanti bisa dijelaskan ke episode yang selanjutnya. Siap-siap Mas Entong. Jadi itu untuk kodam cari sendiri itu ada tirakatnya ya Mas? Ada tirakatnya. Jadi ada pepatah Mas. Gimana ya? Ilmu iku kelakone kanthi laku. Jadi kelakone kanthi. Iya, jadi kalau orang bilang aku ilmu ini, tapi orangnya itu nggak pernah laku, itu bisa ditandatanyakan Mas, seperti itu. Berarti kalau harus ada waktunya ya Mas, ada step-stepnya, ada level-levelnya juga, iya.
Untuk efeknya ya Mas Entong, untuk yang kodam-kodam yang memakai kodam itu efeknya apa aja? Ya kalau kodam-kodam itu, kalau yang beraura yang merah Mas, itu orangnya suka pemarah, emosian, dan tidak mau diganggu-ganggu, dan inginnya itu dia menang sendiri Mas, seperti itu. Contohnya apa saja Mas kalau untuk kodam atau bentuknya Oh sekalian itu? iya, contohnya itu ada taring babi, itu kuku macan, terus sama apa jenengnya, ya seperti apa ya, batu itu juga bisa Mas. Nanti kan bisa dimasuki energinya atau bisa dimasuki anunya kodam itu juga bisa. Berarti kodam itu menempel atau masuk ke dalam tubuh Mas Entong? Kalau kodam itu ada yang masuk di dalam benda, ada yang juga masuk lewat aliran darah kita Mas, seperti itu. Anu Mas Entong, apakah kodam itu juga minta makan Mas Entong, seperti kembang atau semacamnya itu? Oh iya, kalau kodam leluhur itu biasanya ya Mas, biasanya itu cari makan sendiri Mas. Tapi kalau kodam kita cari sendiri, nanti kan ada perjanjian Mas. Nanti ada perjanjian, ya ada perjanjian. Nanti nek semisal di Jawa kan seperti ini Mas. Nek aku lilo mlebu awakmu, kowe sanggup ora makani aku nganggo opo-opo seperti itu Mas. Jadi ada perjanjian, semisal ada perjanjian setiap malam Jumat Kliwon ya, disuruh menyembelih pitik wareng seperti itu. Nah, jadi seperti itu Mas. Ada perjanjiannya masing-masing. Jadi ada perjanjiannya masing-masing ya pasti untuk makan itu. Yang terakhir Mas Entong. Iya. Yang terakhir itu ciri-ciri orang yang mempunyai kodam. Oh iya, ciri-ciri yang mempunyai kodam. Oh ini gini ya Mas. Nanti kalau penonton melihat nanti, ini saya sepil sedikit aja. Ya, sepil sedikit aja. Nanti ndak gimana ya? Wah, aku tak ngene ganti kira duwe kodam. Lah ndak seperti salah gunakan seperti itu Mas. Benar. Jadi yang pertama itu mempunyai fisik yang sangat kuat Mas. Jadi itu nggak pernah sakit, nggak pernah capek. Jadi rasanya itu semangat terus. Tubuhnya itu rasanya fit terus Mas. Jadi nggak punya rasa sakit, nggak punya rasa capek, seperti itu. Dan yang nomor 2 itu tatapan matanya itu tajam Mas. Tatapan matanya itu sangat tajam, seperti itu. Adakah kelemahan Mas? Gimana? Adakah kelemahan kodam? Kan gini, orang mempunyai kodam, adakah orang itu mempunyai kelemahan? Oh iya, kelemahannya itu ada Mas. Kelemahannya itu biasanya gini. Kan kalau orang mempunyai kodam itu kan pasti ada sirikan. Oh, ada sirikannya. Ada sirikannya ya. Semisal ya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini lah. Nanti kan bisa tergantung perjanjian dari awal tadi, seperti itu. Adakah lagi Mas Entong yang bisa disampaikan ke penonton? Oh iya, untuk pemirsa yang melihat channel Pusaka Kalimasada, ini sedikit himbauan saja. Ya, apabila ingin mempunyai kodam ya gunakanlah sebaik mungkin, jangan sampai digunakan yang untuk aneh-aneh. Dan tujuan mempunyai kodam itu hanyalah untuk pegangan diri aja. Kita jangan meminta-minta sama kodam itu, nanti saya minta sugih, saya minta ini, saya minta itu malah dosa Mas. Itu menyekutukan Allah, seperti itu. Sudah Mas. Itu saja Mas Entong. Iya. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sharing-sharing sama penonton Pusaka Kalimasada. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Untuk lainnya kita lanjut video selanjutnya ya Mas Entong. Iya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Salam Rahayu.